Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Syuhada, alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Jumat Sayyidul Ayyam, Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Fathul Qorib. Ya, jadi kitab Fathul Qorib ini adalah penjelasan dari kitab apa? Ya, Matnul Ghaya wat Taqrib. Ya, kitabnya udah kita hatamkan tuh. Ya. Kitab Matnul Ghaya wat Taqrib atau disebut Matan Abi Syuja. Itu sudah kita khatamkan. Ya, dan sekarang kita naik kelas. Kalau zaman dulu itu naik kelasnya bukan kelas 1, kelas 2. Zaman dulu itu naik kelasnya, kitabnya ditambah. Kalau kemarin redaksinya singkat-singkat, sekarang agak luas sedikit pembahasannya. Babnya sama saja, bab bersuci, bab berwudu, bab sholat, nanti bab zakat, bab puasa, begitu ya. Jadi kita sedikit demi sedikit mempelajari ilmu fikih ya, dengan kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama ya. Kitab Fathul Qorib itu sendiri ya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi yang lebih dikenal dengan Ibnul Gharabili ya. Baik, sudah kita mulai pembahasan kita masih dalam kitab Ahkamit Thaharah, kitab tentang hukum yang berkaitan dengan masalah bersuci. Ya, kemarin kalau tidak salah kita sudah membahas tentang masalah jildul maitah ya, kulit bangkai. Ya, di mana kulit bangkai itu masih bisa suci enggak? Kulit bangkai bisa suci enggak? Bisa kalau dia apa? Kalau disamak. Kecuali kulit bangkai apa? Anjing dan babi. Ya, anjing dan babi walau disamak tetap tidak suci. Selain itu, walau hewan itu tidak boleh dimakan, tapi kulitnya disamak, maka boleh dipakai. Bukan boleh dimakan ya, boleh dipakai. Tidak dianggap najis kalau seandainya disamak. Baik, kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu masalah isti'malul awani. Ya, penggunaan perkakas. Ya, jadi ini juga dalam kitab Matan Takrib yang sudah kita bahas, itu juga ada. Sudah dibahas, ya, tapi redaksinya singkat saja. Ya, kalau dalam kitab Matan Takrib itu dikatakan wala yajuzu, dan tidak dibolehkan isti'malu awani dzahabi wal fiddah, menggunakan perkakas dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima, dan dibolehkan menggunakan selainnya, perkakas selain emas dan perak, minal awani. Ya, dibolehkan menggunakan selain dari emas dan perak dari berbagai perkakas. Begitu saja redaksinya. Adapun dalam kitab Fathul Qorib ini ditambah penjelasannya. Ya, agar kita sedikit demi sedikit ya lebih memahami ya hukum-hukum fikih terkait dengan beberapa masalah sehari-hari. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'malul awani, penggunaan perkakas. Faslun, pembahasan tentang apa? Fi bayani ma yahrumu isti'maluhu, penjelasan tentang apa yang diharamkan penggunaannya. Minal awani, dari berbagai perkakas. Awani itu jamak, mufradnya aniyah. Ya,
Wa ma yajuz, dan apa yang boleh. Ya, dan apa yang boleh. Ya. Jadi pada dasarnya karena ini masalah muamalah, maka sebagaimana yang disebutkan para ulama kaidahnya apa? Al aslu fil muamalah al ibahah. Patokan hukum dasar dalam bab muamalah adalah boleh. Ya, adalah boleh. Akan tapi nanti ada beberapa perkara berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak dibolehkan. Ya, dijelaskan di sini oleh muallif. Wa bada'a bil awal, maka al muallif, ya, pengarang kitab Fathul Qarib menjelaskan bagian pertama, yaitu apa? Yang tidak dibolehkan, yang diharamkan. Ya, sebab karena kaidahnya tadi hukum asal adalah boleh, maka yang perlu kita ketahui adalah yang tidak boleh dulu. Kalau yang tidak boleh sudah kita ketahui, berarti sisanya apa? Boleh, gitu saja gampangnya. Ya, karena itu dalam bab-bab muamalah, ya, yang sering dibicarakan adalah mana yang nggak boleh. Kalau sudah kita ketahui semua mana yang tidak boleh, selebihnya boleh. Ya, sebenarnya perkara yang boleh itu lebih banyak. Ya. Cuma kadang-kadang karena tidak dijelaskan secara khusus, kesannya yang banyak nggak bolehnya, seakan-akan kemudian dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Ya, memang yang nggak boleh itu sedikit sebenarnya kalau dalam bab muamalah. Ya, cuma yang boleh nggak perlu dijelaskan karena itu udah menjadi hukum dasar. Baik, wala yajuzu, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan artinya apa? Ya diharamkan. Ya, tidak dibolehkan artinya diharamkan. Dijelaskan oleh muallif di sini fi ghairi darurah. Kalau tidak terpaksa. Sebab bisa jadi terpaksa, nggak ada pilihan lain. Ya. Li rajulin aw imra'atin. Hukum ini berlaku, keharaman ini berlaku pada laki atau perempuan. Sebab kadang ada hukum dalam bab seperti ini yang hanya berlaku bagi satu bagian, tidak kepada yang lainnya. Ya, karena ini nanti terkait dengan masalah perkakas emas. Ya, karena dalam bab yang lain misalnya masalah perhiasan itu bukan semuanya boleh, semuanya nggak boleh, tidak. Ya, kalau masalah perhiasan bagi wanita boleh, bagi laki-laki tidak boleh. Tapi kalau dalam bab ini wala yajuzu, tidak dibolehkan fi ghairi daruratin, dalam perkara selain darurat, li rajulin aw imra'ah, baik laki-laki atau wanita, isti'malu syai'in, menggunakan sesuatu, min awanid dhahabi wal fiddah. Ya. Yaitu apa? Menggunakan sesuatu dari perkakas emas dan perak. Ya, perkakas emas dan perak. Perkakas ini yang biasa dipakai buat makan, buat minum, buat masak, buat nyendok, buat nyimpan sesuatu, itu namanya awani. Ya, aniyah. Itu tidak boleh terbuat dari emas dan perak. Ya, kalau dari emas dan perak berarti masuk dalam keharaman. Karena memang hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini sangat tegas dan sangat jelas. Ini bukan perkara yang disimpulkan para ulama begitu saja, tidak. Ya, tapi memang berdasarkan sejumlah hadis yang cukup banyak, cukup jelas terkait dengan larangan tersebut, bahkan ada ancamannya. Ya, Rasul mengatakan la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, bahkan dalam hadis muttafaq alaih, ini hadisnya muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, siapa yang minum dari wadah yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ya, dia sama aja sedang memanaskan, ya, membuat api bergolak di dalam perutnya. Api neraka jahanam bergolak dalam perutnya.
Itu ancaman yang sangat keras. Ya, berarti memang keharamannya sangat jelas. Ya, tidak perlu kita terlalu mengatakan emang kenapa sih gitu ya. Kalau ingin mencari hikmahnya silahkan. Tapi kalau mempertanyakan, ya, masa begitu aja diharamkan? Ini masalahnya hadis Rasul sudah sedemikian jelas. Dan apalagi para ulama menyimpulkannya demikian, termasuk juga ulama dalam mazhab Syafi'i. Begitu ya. Bahwa ada hikmahnya memang ada. Ya, para ulama sebutkan karena itu menggambarkan kehidupan yang bermewah-mewah, berlebih-lebihan gitu ya. Di saat banyak orang untuk makan aja mikir apakah bisa makan atau enggak, ini makanya pakai piring emas. Ya, artinya dikatakan hal itu akan dapat yukassir, ya, apakah saro yukassiru qulubal masakin al fuqara wal masakin, dapat menyakiti perasaan orang miskin. Ya. Jadi gaya hidup mewah berlebih-lebihan. Udah gitu kadang-kadang suka dipoto, suka bahasa sekarang pamer. Apa namanya pamer sekarang? Flexing. Ya. Jadi bahan berita, wah makannya pakai piring emas, ya, pakai gelas emas, pakai piring perak, sendok perak. Nah, itu hati-hati tuh. Kadang-kadang di beberapa tempat yang mewah suka ada tuh ya. Kayak di hotel-hotel, wallahu alam ya, perlu dicek juga tuh. Kadang sendoknya tuh. Sendoknya ada yang perak nggak biasanya tuh? Nah, ada tuh sendok yang perak dan semacamnya. Ya, jangan yang perak kalau begitu. Cari yang stainless steel, aluminium, ya, kuningan, ya, dan semacamnya. Ya, dikatakan lagi oleh al-muallif, la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Baik tidak boleh untuk makan, untuk minum, dan juga untuk selainnya. Bukan cuma untuk makan, minum, untuk lainnya juga. Yang sekiranya perkakas. Mungkin tidak untuk makan, tidak untuk minum ya. Apakah misalnya botol untuk nyimpen ini, wadah untuk nyimpen bumbu, dan semacamnya. Bahkan sebagian ulama memperluas lagi ya, alat-alat yang bisa pakai kayak keran, kan ada tuh. Ya, ada orang punya rumah apa-apa dilapisin emas begitu ya. Nah, itu satu hal yang sebenarnya dalam Islam ya, kalaupun mungkin beberapa perkara lain menjadi bahan perdebatan ya, sebab yang memang nyata dilarang itu yang buat makan dan minum. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya jam tangan, pulpen, segala macam ya. Ya itu paling tidak kalau berhati-hati ya ditinggalkan. Ya, karena itu juga bisa masuk dalam kategori perkakas. Ya. Dan ini lagi-lagi berlaku baik laki atau wanita. Jangan kemudian ada orang perempuan, kami kan orang perempuan boleh pakai emas, untuk pakai perhiasan boleh. Wanita bagi perhiasan emas boleh. Adapun pakai perkakas yang lain selain perhiasan yang biasa dipegang, dibawa dan seterusnya tidak boleh. Ya, biasa kadang ada juga wanita misalnya HP-nya terbuat dari emas. Nah, itu repot lagi nanti. Mahal bener, ya. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukir yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil asah. Ya. Ini penjelasannya. Sebagaimana diharamkan penggunaannya sebagaimana telah disebutkan tadi untuk makan, minum, juga diharamkan penggunaannya untuk ya selain itu ya, atau tidak digunakan sekedar untuk misalnya hiasan ya, untuk apa begitu ya, pajangan ya, fil asah menurut pendapat yang lebih sahih ya, menurut pendapat yang lebih sahih. Ya. Wa yahrumu aidan, kata para ulama ya dalam kitab Fathul Gharib, wa yahrumu aidan, diharamkan juga al-inaul matliyu bidzahabin au fiddah. Wadah yang disepuh oleh emas atau perak. Jadi enggak murni semuanya emas. Mungkin dalamnya besi, dalamnya tembaga atau apa, tapi disepuh oleh sepuhan emas atau perak.
itu juga diharamkan. In hasala minat tila'i syai'un bi'ardihi 'alan nar. Kalau sepuhannya itu dengan ya disemprotkan, dibakar begitu ya. Ya. Nah, itu di atas api ya ada sistem, ada caranya ya, apakah disatukan, dipanaskan dan semacamnya. Nah, itu tidak dibolehkan. Yang model-model disepuh ya itu juga tidak boleh. Ya. Tidak dibolehkan. Wallahu alam. Ada yang mengatakan ya dibolehkan kalau cuma sedikit saja. Kayak misalnya kalau jam tangan pas bagian jarumnya dari emas, itu ada yang mengatakan boleh seperti itu. Begitu ya. Kemudian wa yajuzu. Nah, sekarang bagian yang kedua. Ya. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Kalau tadi kan yang enggak boleh, berarti berikutnya yang boleh, dibolehkan menggunakan wadah ghairihima, selain keduanya. Selain keduanya apa maksudnya? Emas dan perak. Jadi terbuatnya bukan dari emas dan perak. Boleh. Ai ghairi dzahabi wal fiddah. Selain emas dan perak, minal awani, dari berbagai perkakas, an-nafisah. Nah, ini yang unik. Yang berharga. Jadi bisa jadi harganya lebih mahal dari emas dan perak. Misalnya apakah? Ina'i yakut. Wah, ini lebih lagi. Wadahnya terbuat dari permata. Lebih mahal. Boleh nggak itu? Boleh, karena yang disebut dalam hadis adalah emas dan perak. Nah, ini yang juga bisa menjadi pertanyaan, kenapa kok ini harusnya lebih mahal, lebih dilarang? Wallahu alam, ya para ulama umumnya memang menyimpulkan demikian. Yang dilarang adalah emas dan perak. Wallahu alam, bisa jadi juga emas dan perak sebagaimana kita ketahui ya digunakan sebagai alat tukar yang seharusnya diputar ya, dijadikan sebagai berbagai macam alat-alat transaksi. Begitu. Ya, berarti boleh saja. Ya, meskipun ini juga harusnya dilihat ya dari kemanfaatannya, kemaslahatannya, jangan sampai hidup berlebihan dan seterusnya. Kemudian wa yahrumul ina'ul mudabbab bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizina. Ya. Termasuk diharamkan juga wadah yang ditambal. Ya, kalau sekarang itu yang ditambal, ditempelin ya, dengan atau kadang suka dilas gitu ya, ditempelin ya, dengan tempelan-tempelan dari perak tapi besar, tempelannya besar atau banyak ya, urfan ya, tentu berdasarkan keumuman pandangan, lizinah jika tujuannya untuk perhiasan. Jadi peraknya itu ditempelin untuk hiasan ya, jadi katakanlah wadah terbuat dari besi atau logam tertentu ditambahin dengan tambahan biasanya kan suka ada tuh ya tambahan perak, garisnya atau apa. Kalau itu dianggap cukup banyak, maka diharamkan juga. Fa'in kanat kabira li hajah, tapi banyak cuma ada kebutuhan. Misalnya untuk mengikat, ada yang retak, ada yang bolong, ditambal pakai perak, itu boleh. Jaza ma'al karohah, tapi ada unsur makruhnya. Sebaiknya jangan, tapi kalau dilakukan nggak haram kalau ada kebutuhan. Sebab memang ada riwayat Rasulullah ya wadahnya pecah lalu diikat dengan tali yang terbuat dari perak. Ya, kalau kita kayak kawatnya gitu pakai perak. Au saghiratin urfan lizinah kurihat. Ya, atau juga sedikit nambahin peraknya tapi sekedar untuk hiasan, itu makruh. Kalau tadi besar, kalau banyak itu haram. Au li hajatin falat tukrah ya. Atau peraknya sedikit dan ada kebutuhan maka tidak makruh. Jadi kesimpulannya, kalau ada wadah lalu ada tambahan perak, kalau cuma untuk perhiasan saja, kalau sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau banyak bisa haram. Begitu ya, bisa haram. Ya. Kalau ada kebutuhan maka tidak haram. Ya, paling tidak kalau banyak makruh, kalau sedikit nggak apa-apa. Amma dhabbatuz zahab, ya, adapun tambahan tambelan dari emas, tambelannya dari emas.
apakah untuk hiasan atau untuk kebutuhan, fatuhromu mutlakon, maka diharamkan secara mutlak. Kama sohahahu an-Nawawi, sebagaimana dinyatakan atau dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau tambahannya emas, ada barang dari logam, tambahannya emas, apakah cuma hiasan ataukah untuk ada kebutuhan, tetap diharamkan, ya, tidak dibolehkan. Itu penjelasan terkait dengan bab al-awani. Meskipun secara umum wallahu alam perkara ini tidak terlalu ya kita dapati permasalahannya sehari-hari, ya, namun setidaknya kita bisa memahami ketentuannya, karena ini juga tercantum dalam kitab yang kita baca. Karena itu saya akan lanjutkan bab satu lagi. Ini juga bab yang sederhana insya Allah, meskipun bukan berarti tidak penting ya, tapi bagus kalau kita tahu, karena juga terkait dengan bab kita bersuci. Kenapa tadi dijelaskan bab perkakas kaitannya dengan bab bersuci? Agar jangan sampai kalau kita berwudu atau bersuci menggunakan perkakas yang diharamkan, itu maksudnya. Adapun berwudunya, kalau orang pakai gayung, pakai sendok, pakai apa yang terbuat dari emas, mayoritas para ulama menyatakan tetap sah. Namun dia berdosa karena melanggar ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Baik, berikutnya bab siwak. Siwak juga ada kaitannya dalam bersuci, sebab Rasulullah mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sholatin. Dalam riwayat ini an inda kulli wudu'in. Kalaulah tidak memberatkan umatku, ya, maka niscaya akan aku perintahkan, ya, atau dengan kata yang aku wajibkan umatku untuk bersiwak setiap mau sholat, atau dalam riwayat yang lain setiap mau berwudu. Ya. Anjuran atau perintah bersiwak juga banyak dalam hadis. Ya, banyak dalam hadis. Ya, as-siwaku madharatun lil fam wa mardatun lirabbi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Siwak itu mensucikan mulut dan mengundang ridha Allah. Baik, kita baca nasnya. As-siwaku faslun, pembahasan apa? Fi isti'mali alati siwak, yaitu penggunaan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu, dia termasuk sunnahnya wudu, termasuk bagian dari sunnah berwudu. Jadi orang sebelum berwudu hendaknya bersiwak. Wa yutlaku siwaku aidon. Nah, ini penjelasan yang menarik. Siwak itu juga bisa disematkan, atau istilah bersiwak bisa dikenakan istilahnya ala ma yustaku bihi, atas sesuatu atau alat yang digunakan untuk bersiwak, min arokin wa nahwihi, baik dari kayu arok dan semacamnya. Jadi ini yang dikatakan bahwa siwak ini sebenarnya sebutan untuk sebuah perbuatan, bukan untuk sebuah benda. Kita cenderung memahami siwak itu kayu siwak yang dikenal itu. Sebenarnya bukan itu maknanya. Itu udah kadung jadi istilah. Ya kayak zaman kita dulu nyuci baju pakai apa? Pakai rinso. Padahal rinso itu nama barang apa nama merek? Nama merek, harusnya bukan rinso tapi pakai deterjen misalnya. Ya, sikat gigi pakai apa? Pepsodent, harusnya pakai pasta gigi gitu ya. Nah, siwak ini sebenarnya istilah untuk perbuatan dari saka yasuku saukan, yaitu mengurut-ngurut gigi atau mulut agar dia bersih. Agar dia bersih. Sama seperti berwudu. Wudu ya itu artinya perbuatan berwudu. Siwak perbuatan membersihkan gigi atau mulut. Maka di sini dikatakan siwak ini juga bisa disebutkan bukan menunjukkan perbuatan, tapi alat yang digunakan untuk membersihkan mulut atau gigi. Min arokin, dari kayu arok, ya, atau kayu arak orang bilang. Ya, jadi yang sering kita lihat kayu-kayu siwak kalau yang umroh itu ya ke Masjidil Haram suka dijual di depan-depan masjid.
Itu sebenarnya nama kayunya kayu arak. Seringnya dipakai untuk bersiwak, sehingga orang-orang jadi menyebutnya sebagai kayu siwak, padahal namanya bukan kayu siwak. Ya, sampai sekarang orang Arab mengenal ini pohon arok. Ya, jadi kayunya itu diambil dari akarnya. Jadi nggak gampang tuh ngambil akar. Jadi mereka gali dulu akarnya, di bawah tuh cabang-cabang banyak. Tadi potong tuh satu-satu. Nanti baru diuruk lagi, biar nanti akar tuh numbuh lagi, begitu. Ya. Jadi yang suka dibeli-beli tuh dia ini, ya itu kayak gitu ininya. Cuma itu bukan satu-satunya cara untuk bersiwak. Bahkan ada riwayat Rasulullah bersiwak dengan pelepah kurma, dengan kayu yang ya tentu bagian yang lembut ya, bagian yang lembut. Begitu. Jadi sebenarnya bersiwak itu bisa dilakukan dengan apa saja yang dapat membersihkan mulut kita. Ya, membersihkan. Nah, kalau sekarang ya tentu dengan pasta gigi bisa. Itu sebenarnya juga bersiwak. Ya, cuma mungkin dari segi istilah nggak populer. Tidak populer. Meskipun wallahu alam, para ulama umumnya mengatakan bersiwak yang paling afdol ya pakai kayu arak itu. Paling afdol. Tapi kalau seseorang niat memang membersihkan mulutnya, dan insya Allah juga dapat fadilah keutamaan bersiwak karena maksudnya jelas. Ya, jadi kalau boleh dikatakan ini permasalahan yang disebut oleh para ulama, ya, perkara-perkara ajaran syariat yang ma'kulatul makna, yang makna dan tujuannya bisa ditangkap, sehingga substansinya yang penting dapat, walau dengan berbagai cara yang berbeda atau berubah. Atau berubah. Kayak kita misalnya dianjurkan untuk memakai wewangian. Mungkin yang dikenal wewangian yang dikenal pada masa lalu minyak kasturi, misik. Ya. Apakah dengan minyak yang lain bisa? Boleh saja. Yang penting wangi. Ya. Bukan malah wanginya menjadi sangit. Nah itu nggak boleh. Ya. Wangi. Ya. Bukan malah orang jadi nggak suka. Ya. Pakai minyak wangi apa saja bisa. Karena substansinya jadi wangi gitu. Ya, itu namanya ma'kulatul makna. Ya, jadi bisa dengan pendekatan apa saja. Jadi orang sikat gigi atau apa bisa. Ya, nggak harus, apalagi buat kita kayak kayu arak di Indonesia susah dapetinnya. Nggak tahu apa yang sepadan dengan kayu arak. Ada nggak kayu yang bisa kita buat gosok-gosok di gigi kita? Kayu rambutan bisa nggak? Ya, bisa rusak gigi kita ntar. Ya, nggak bisa. Ya, kalau ada bisa dipakai. Begitu ya. Paling tidak ya tadi dengan pasta gigi. Baik. Kemudian wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Bersiwak disunnahkan di setiap kondisi. Ya, kapan saja. Ya, pagi, siang, malam, ya kapan saja itu disunnahkan. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan. Ya, tanzihan, makruh tanzih itu makruh yang mendekati kebolehan. Illa ba'da zawali lis-shaimi. Ini memang terkenal dalam mazhab Syafi'i dan juga dikenal juga dalam mazhab Hambali. Ya, bersiwak itu makruh setelah apa? Tergelincirnya matahari. Ya, artinya setelah waktu zuhur. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Fardhon au naflan, baik puasa fardu atau sunnah. Ya, atau sunnah. Meskipun perkara ini dalam mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'i berbeda pendapat juga. Ya, kalau yang umum, yang mu'tamad, yang dikenal, yang jadi patokan memang makruh. Itu dan tercatat dalam beberapa kitab, termasuk dalam kitab Matan Takrib. Maka dikatakan makruh bagi orang yang berpuasa kalau habis zuhur. Kenapa? Kenapa dibilang makruh? Itu juga pendalilannya lumayan unik ya. Karena tidak ada nas yang menjelaskan itu secara sharih, secara jelas. Ya, jadi nasnya itu yang jadi landasan apa? La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Bau mulutnya.
Ya. Jadi bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Nah, kapan bau mulut itu muncul bagi orang yang berpuasa? Kalau masih pagi udah bau mulut belum? Belum. Biasanya kalau udah siang baru mulai itu bau mulut. Karena dia nggak makan, nggak apa, enzimnya nggak keluar segala macam, bau mulut. Ya. Padahal bau mulutnya di sisi Allah lebih Allah cintai. Ini di sisi Allah ya. Kalau di sisi orang bau nggak? Jadi jangan sampai lagi puasa menang-menang ada hadis itu main tiup-tiup aja mulut kita. Ya. Teman kita tambah marah. Ya. Tapi di sisi Allah lebih Allah cintai. Maka ketika ada orang bersiwak atau membersihkan mulutnya, dia seakan-akan ya menghilangkan sesuatu yang Allah cintai. Jadi begitu cara pendalilannya lumayan unik gitu ya. Bagaimana para ulama memang berusaha sedapat mungkin ya menggali makna ya hukum dari berbagai macam nas yang ada. Ya. Wa tazulul karaha bi ghurubi syams. Kemakruhan ini hilang kalau matahari terbenam karena dia sudah berbuka dan tidak berpuasa lagi. Tapi yang uniknya disebutkan kalau dalam kitab Fathul Qarib, wahtaron Nawawiyu. Adapun Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ini termasuk tokoh dalam mazhab Syafi'i. Ya, salah satu ulama yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Meskipun bukan dia satu-satunya, banyak ulama-ulama yang lain. Tapi memang dia sangat dikenal. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi justru memilih pendapat adamul karahati mutlaqan. Tidak dimakruhkan secara mutlak. Mau kapan saja, mau pagi, mau siang, mau puasa, enggak puasa. Puasa pagi, puasa siang, tetap orang mau bersiwak tidak makruh. Ya, artinya kalau kita misalnya, ya kalau bagusnya memang tetap ya habis zuhur sudah nggak perlu bersihkan gigi kita, mulut kita. Tapi bisa jadi mungkin orang kerja di kantor, dia harus meeting, dia harus apa, ya khawatir nanti kiri kanannya terganggu, lalu dia bersiwak atau sikat gigi dibolehkan. Perkara sikat gigi kemudian ada terasa sesuatu itu tidak masalah selagi tidak ada yang ditelan. Ya. Selagi baru sampai lidah saja tidak masalah. Wa huwa ay aswak fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Siwak itu dalam 3 tempat sangat disunnahkan. 3 tempat. Min ghairiha dibanding yang lainnya. Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin. Yang pertama, ketika bau mulut sudah mulai tampak, ketika mulut sudah mulai berubah, maksudnya bau ya, min azmin. Apa azmin itu? Qila diantara maknanya sukutun tawil, karena lama diam. Ya. Wakila huwa tarkul akal. Biasanya itu kalau orang habis bangun tidur lah ya, bau karena dia diam. Wakila tarkul akal. Ya. Ada yang mengatakan kalau dia nggak makan, ya puasa tadi. Ya. Makanya makan itu akan bau mulut ya tergantung yang dimakan juga sih ya. Kalau makan biasa tidak, justru mengurangi bau mulut. Wa inna ma qala wa ghairuhu ya. Adapun dikatakan wa ghairu selainnya. Ya, jadi kapan siwak itu disunahkan? Kalau mulut mulai bau atau kalau mulut sudah mulai berubah, baik karena lama diam atau yang lainnya. Artinya dengan sebab apapun yang membuat mulut jadi bau, maka orang disunahkan bersiwak. Ya, dikatakan wa ghairu di sini liyashtamila taghayyurul fam bi ghairi azmin, agar juga selain masalah diam lama, apapun yang membuat mulut jadi bau, maka disunahkan untuk bersiwak. Ka'akli dzirihin karihin, seperti habis makan sesuatu yang sangat bau ya. Misalnya saumin, makan bawang putih, wa basolin, bawang merah, wa ghairihi dan selainnya. Ya kalau di kita yang terkenal lah ya, makan jengkol, makan pete gitu ya. Makanya ada yang bilang kalau habis makan jengkol biar hilang baunya makan apa? Makan pete. Makan pete biar hilang baunya makan jengkol, nggak hilang-hilang itu mah. Ya. Atau sekarang ya makan apa? Makan duren. Nah, itu juga terkenal tuh. Ya. Wathani yang kedua indal qiyam. Kapan? Ketika bangun ay al istiqadh minan naum. Ketika bangun tidur sangat disunnahkan bersiwak atau tadi bersikat gigi. Wathalis yang ketiga indal qiyam ila shalah, ketika mau salat fardhon au naflan, baik fardu atau sunnah.
Wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalatha al-madhkura mimma huwa madhkurun fil mutawwalat, ya, dan juga dikuatkan kesunahannya, ya, selain pada ketiga sebab tadi, ya, sebagaimana disebutkan pada kitab-kitab yang panjang. Jadi kalau kitab-kitab yang lebih besar lagi disebutkan lagi tuh, ya, tempat-tempat orang dianjurkan secara khusus bersiwak seperti apa? Qiraatil Quran. Kalau dia mau baca Quran, ya, kita habis makan, habis apa mau ngaji Quran, bagusnya kita sikat gigi dulu, ya, atau bersiwak dulu, ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Quran. Wasfiraril asnan. Nah, ini yang penting juga. Gigi udah mulai kuning, ya. Ya, itu juga bersiwak. Wa yusannu ayyan wa bisiwak as-sunnah. Nah, ini juga penting juga. Termasuk kita kalau sikat gigi, ya, bagus kalau kita hadirkan niat bahwa ini adalah pengamalan sunnah. Ini yang disebut oleh para ulama, niat itu akan membedakan seseorang dari ibadah dan adat. Ya, makanya sebenarnya, ya, kata para ulama, ta'allamun niyah, perbanyaklah atau belajarlah niat, perbanyaklah niat. Ya, kita kerja itu harusnya bagusnya niatnya banyak. Niat untuk mencari nafkah, menghidupkan keluarga, ingin bersedekah, ingin haji umroh, ingin membantu orang tua. Semakin banyak niat, semakin banyak ibadah. Ya. Jadi bersiwak juga hendaknya kita hadirkan niat menghadirkan sunnah. Jadi ketika kita sikat gigi apapun bagus kalau kita hadirkan niat ini untuk melaksanakan sunnah Rasul. Bukan cuma sekedar kita ingin tampil bagus, tampil enak, tampil menawan, tidak. Kemudian wa ayyustaku biyamini. Bagaimana ada bersiwak? Kalau bersiwak atau sikat gigi maka mulai dari yang bagian kanan. Karena Rasulullah senang memulai sesuatu dari jadi apapun, kita pakai baju, pakai celana, pakai kaos kaki, bersisir itu kanan. Kalau nyisir itu bagian kanan dulu, ya, jangan kiri dulu. Wa yabda'u bil janib ailman min fami. Ya, enggak mau. Oh, tadi salah ya. Wa yastaka bi yamin. Hendaknya dia bersiwak pakai tangan kanan. Ya, meskipun ada memang sebagian ulama mengatakan siwak itu bagusnya pakai tangan kiri. Kenapa dia mengatakan tangan kiri? Karena siwak itu sifatnya membersihkan. Ya, tapi kalau dalam kitab Fathul Qarib dianjurkan tangan kanan karena beda, bukan seperti bersuci. Bukan seperti istinja. Kalau cebok iya tangan kiri. Kalau siwak bukan seperti cebok, ya, bukan seperti istinja. Maka sunnahnya tangan kanan. Wa yabda'u bil janibil aiman min fami. Dan awali bagian kanan dari mulutnya. Wa ayyumirrahu ala saqfi halqi imraran latifan. Nah, ini bagus juga, ya. Bahkan kalau dalam tinjauan medis, kalau orang sikat gigi, bagusnya yang digosok bukan cuma giginya saja, ya, termasuk lidahnya. Kalau di kitab ini bahkan rahangnya, apa bagian atasnya. Cuma katakan imroron latifan, yang lembut, maka dicari, ya, apa namanya, mungkin sikat gigi yang lembut begitu, ya, bagian atasnya. Halqihi. Wa ala karosi adrosi, dan juga gusinya dibersihkan, ya, digosok. Tapi juga tentu usahakan, ya, agar jangan sampai melukai. Baik, demikian para hadirin sekalian, dua bab sekaligus yang kita bahas, ya, dalam satu pertemuan, ya, dengan pemahaman-pemahaman yang sederhana. Mudah-mudahan sedikit banyak dapat memberikan pemahaman bagi kita terkait dengan amalan-amalan, ya, meskipun ini mungkin sangat ringan, ya, sederhana, tapi kalau kita niatkan, kalau kita hadirkan, maka dia akan memberikan nilai ibadah yang besar, ya, dan juga akan semakin memperindah kehidupan kita karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, demikian. Kalau ada mau pertanyaan silakan. Oh, ini duluan. Dan ya monggo Pak Jamli. Terima kasih Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya tentang bersiwak Pak Ustadz. Ini agak sedikit menggelitik buat saya tuh. Saya pikir pohon arak itu namanya itu siwak, ternyata siwak itu adalah pohon arak. Apakah itu pohon itu sudah ada sejak zaman Nabi Pak Ustadz? Terus apakah saya melihat itu katanya sunnah? Apakah pada zaman
Nabi sudah digunakan oleh Rasul maksudnya Pak Ustadz. Karena saya melihat ada sebagian imam sebelum jadi imam itu suka menggosok-gosok gigi dengan siwak itu, seperti mungkin sudes gitu yang melihat. Kenapa itu? Apakah mengejar sunnahnya atau kebiasaan Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pohon arak sudah ada sejak zaman Nabi, sudah ada. Ya, makanya itu dikenal kemudian kayu siwak itu. Ya, sudah ada. Karena itu juga para ulama mengatakan bersiwak yang paling afdol ya dengan kayu arak itu. Di samping kalau kayu arak itu kan enak tuh, bisa dibawa ke, kalau sikat gigi kan nggak mungkin kita mau sholat sikat gigi di masjid. Ya, kalau siwak pas mau berdiri tinggal digosok-gosok. Cuma memang agak ada yang kurang kalau di kita prakteknya. Sebenarnya kayu siwak itu setiap hari atau mungkin sehari lebih dipotong ujungnya. Dipakai sekali dua kali dipotong. Kalau kita udah berhari-hari pakai itu aja. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu bukan malah bersih, ya keluar masuk itu namanya. Jadi kalau di sana itu kayunya juga yang segar. Kalau yang udah sampai ke Indonesia tuh sulit untuk segar. Kayunya makanya kalau di Masjidil Haram tuh, ya atau di Masjid Nabawi ya orang jual siwak itu ada yang segar, ada yang kering. Kalau kering tuh udah lama, udah nggak terlalu apa efeknya. Nggak terlalu bagus. Carinya yang segar, memang biasanya mahal. Segini saja mungkin bisa 5-10 real. Ya mahal. Begitu ya. Kalau hitungan kita bisa 50.000 ini. Itu dipotong dia setiap hari minimal. Oh pagi kita bawa nih ya ke kantor, mana siwak, besok pulang dipotong. Nanti kan dipotong lagi tuh bagian atasnya agar ada lembut-lembutnya. Nanti dipotong lagi begitu. Ya, dan itu kalau kita bawa sholat enak memang lebih praktis. Kalau sekali gigi kan nggak bisa, kita mesti ke toilet dulu, begitu ya. Jadi itu memang sunnah. Makanya di sana tuh para imam orang sholat menggunakannya. Ya cuma memang lumayan juga dia kalau setiap hari beli 2 real 3 real lumayan juga gitu ya. Ya, kalau di Indonesia susah ya, paling juga ada yang dipres gitu juga nggak selalu pas ininya karena biasanya udah sangat lama begitu ya. Jadi memang itu sudah dikenal ya di negeri Arab ya. Pohonnya tuh kayak pohon semak-semak lah. Ya, kayak pohon semak, dia memang pohon padang pasir. Begitu ya, di bawahnya itu ininya. Jadi sejak zaman Rasul sudah ada, memang sudah dikenal. Dan secara medis juga sudah banyak saya kira kajiannya, banyak sekali siwak itu memberikan, bahkan bukan hanya soal kebersihan gigi. Ya, kalau baca siapa itu ya Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang, kalau nggak salah Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang faedah siwak bahkan ke mata, ya bahkan ya mohon maaf nih nggak tahu apakah benar atau enggak, siwak itu dapat memberikan pengaruh bagi kejantanan laki-laki. Bapak-bapak kalau udah kayak gitu langsung nyari siwak besok tuh biasanya, gitu ya. Ada pengaruh-pengaruh jadi dari gigi itu ya, karena ada unsur-unsur banyak lah, pokoknya silakan dicari di Google gitu ya. Manfaat siwak itu bagi mata, bagi kesehatan tuh banyak. Ya, kayunya ya, kayu araknya itu. Ya, wallahu a'lam. Kalau zaman ibu-ibu dulu bersirih Pak Ustadz, apakah termasuk? Ya tinggal apakah dengan bersirih mulut jadi wangi atau tidak? Kalau wangi ya nggak apa-apa, bagus juga. Kalau nggak salah bersih itu cuma untuk menguatkan ya. Kalau dari aroma, enak nggak bersirih itu aroma? Orang habis bersirih jadi enak nggak kiri kanannya? Karena yang dipentingkan di sini bukan cuma kesehatannya, tapi aromanya. Jadi yang penting substansinya itu, tujuan makosidnya adalah aroma, tidak mengganggu. Sebab memang ya kita tahu sendiri lah ya, kadang-kadang kita mohon maaf ya, lagi sholat entah gimana kan orang Allahu Akbar keluar dah tuh bau jengkolnya, bau mohon maaf ya, bau rokoknya apa. Mungkin dianya nggak ngerasa, kiri kanannya yang merasa gitu. Silakan Pak Tarto. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang tadi mensucikan. Nah, tadi ada kata-kata boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan, ada yang juga tadi kalau nggak dimakan tapi boleh dipakai. Ini sekarang hubungannya sama ikan di kolam.
ikam di kolam, mungkin maaf bapak-bapak ada makanan. Jadi itu minggu lalu udah ada. Terus nggak apa-apa. Jadi kolam ikan, tapi di pojokannya itu ada toiletnya. Nah ini hukumnya bagaimana nih Tat? Kalau itu langsung diproses, dibersihkan, dimasak. Terima kasih. Nah, itu kalau dulu orang dibilangnya apa? Jamban helikopter. Jamban. Baik, itu namanya kalau dalam bab fikih dan itu disebut dalam hadis namanya hewan jalalah. Bukan jalalah ya. Jalalah ya. Jalalah ya. Saya lupa ini istilahnya. Jalalah enggak jalalah. Ya. Jalalah itu hewan yang mengkonsumsi makanannya dari najis atau kotorannya, lebih tepatnya kotoran. Ya, kotoran manusia atau kotoran hewan. Ya. Kalau hewan seperti itu maka memang tidak boleh dimakan, tapi masih mungkin boleh dimakan, dikarantina dulu. Dikarantina dulu dengan air yang bersih, tidak ada kotoran, tidak ada makanan dari kotoran, ya, sampai 3-4 hari sekiranya bersih bisa digunakan. Ya, saya kira walau alam kalau zaman sekarang mungkin udah jarang kali ya. Di desa-desa juga sudah mulai jarang. Ya, tapi kalau ada memang nggak boleh dimakan. Dan sebenarnya bukan ikan saja, bisa aja ada hewan yang makanannya kotoran. Nah ini yang juga rawan tuh ya, beberapa orang ternak kambing di tempat pembuangan sampah juga itu agak juga tuh, ya waspada juga ya. Di samping mungkin juga dari segi kesehatan kurang bagus. Ya. Apa yang dimakan, ya itu juga sangat mempengaruhi kalau misalnya dagingnya dan seterusnya. Jadi agama Islam itu sudah sangat mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi itu bisa kemudian dapat dikonsumsi kalau hewan itu dikarantina dulu lalu dikasih makanan-makanan yang normal yang tidak kotor. Ya. Jadi begitu ya. Jadi asalnya memang tidak boleh itu hewan jalalah. Misalnya ada burung pemakan bangkai misalnya, itu nggak boleh. Gitu ya. Kalau begitu saja dimakan. Tapi kalau di karantina dulu dia memakan makanan yang biasa sekian hari maka insya Allah boleh. Wallahu a'lam. Di samping itu dari segi adab itu udah banyak yang dilanggar ya. Orang buang hajat di empangnya ada ini, itu juga untuk konsumsi umum itu nggak boleh sudah. Atau secara umum dari segi adab ya tidak sesuai dengan adab Islami. Belum lagi dia buang hajat biasa terbuka kan, kalau di empang-empang gitu kelihatan orangnya doang, atasnya doang gitu. Nah itu terbuka, nggak boleh itu sebenarnya, kalau dari segi adab kurang bagus ya, terbuka seperti itu. Silakan, ada lagi yang lain? Baik, ini ada pertanyaan titipan Ustadz untuk penegasan. Yang pertama, jadi apa hukumnya laki-laki yang memakai perhiasan emas, cincin, kalung atau mungkin jam? Yang pertama. Yang kedua, mohon izin untuk gigi emas apakah diperbolehkan? Yang terakhir terkait dengan emas sebagai pajangan, lalu apa maksud dari kiswah yang ada di Ka'bah, kain hitam yang benangnya berlapis emas? Apa ada kiswah? Iya, kain Ka'bah hitam yang benangnya dari emas. Iya. Baik, pertama laki-laki ya yang memakai perhiasan emas, cincin, kalung atau mungkin ya, umumnya para ulama mengatakan bahwa laki-laki diharamkan ya menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas, mau kalung, mau cincin, mau anting dan sebagainya. Dan itu bahkan dikatakan sebagai ijma' para ulama. Ijma' para ulama ya haram menggunakan perhiasan emas ya dari kalangan laki-laki. Ya, jadi Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan perhiasan bagi umatku ya bagi wanita menggunakan perhiasan emas dan pakaian sutra, dan mengharamkannya bagi laki-laki. Ya.
Jadi mengharamkan bagi laki-laki dan membolehkan bagi wanita. Jadi itu tidak boleh, ya. Tidak dibolehkan bagi laki-laki pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung yang terbuat dari emas. Yang terbuat dari emas. Baik, yang kedua apa tadi? Gigi emas itu. Gigi emas, ya. Ya itu kalau ada keperluan ya berarti ya. Kalau sekarang kayaknya udah, dulu mungkin nggak ada orang nggak banyak gigi-gigi palsu yang terbuat dari apa itu ya. Dari plastik, dari apa kalau gigi sekarang? Gigi sekarang dari apa tuh yang gigi palsu? Fiber gips kayak atau fiberglass kayak atau apalah ya. Yang penting bukan emas. Kalau udah sekarang itu sebenarnya nggak boleh pakai gigi emas. Kalau zaman dulu mungkin saja dibutuhkan. Tadi makanya dia tadi dikatakan illa lid darurah, kecuali kalau terpaksa. Jadi kalau pada zaman dulu orang-orang pakai gigi emas karena terpaksa, nggak ada pilihan yang lain. Ya, belum ada tuh mungkin, atau mungkin kalaupun ada sedikit atau sangat mahal. Ya, yang ada pilihannya yang mudah emas. Tapi kalau sekarang sebenarnya nggak boleh dia pakai gigi emas karena sudah banyak pilihan lain yang boleh yang bukan emas. Begitu ya. Adapun sutra apa tadi kiswa Ka'bah yang terbuat dari benang sutra wallahu alam ya itu tidak dimasukkan sebagai perkakas. Ya tadi yang masuk dalam keharaman adalah kalau perkakas ya, meskipun ada yang membatasi tadi piring, sendok, gelas gitu ya, gayung segala macam, ada juga yang memperluas termasuk hal-hal yang biasa dipakai, apakah jam tangan, pulpen, HP dan seterusnya. Adapun hiasan-hiasan yang tadi ya seperti mungkin yang di Ka'bah terkenal ya wallahu alam, mungkin saya juga belum tahu kedudukannya, tapi yang jelas tidak ada ulama yang mengingkari ya, paling tidak begitu ya. Saya yakin kalau seandainya itu dilarang pasti sudah diingkari sejak awal. Ya wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah alamin. Telah kita terima kajian dari guru kita membahas kitab Matan Karim. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat kemudian kita amalkan. Yang terakhir Ustaz akan closing statement sekaligus tutup dengan doa. Baik para sekalian, kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman yang baik dalam Islam, berikan kita istiqamah dan keteguhan, dan juga berikan kita keberkahan keluarga kita, anak-anak kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.